Shalom pure people. It's been a while, udah lama banget kita nggak ketemu. I miss you guys. Aku harap kalian juga miss me too, supaya cinta kita tidak satu arah ya nggak Om? Amin, mantap. Kita di sini ada gua Urian dan juga ada Peung. Yoi, host yang biasa kalian suka lihat nih, kita host cowok dari Pure Talk. Si cowok nih. Nah, dan welcome back to Pure Talks. Nah, buat kalian yang masih penasaran apa itu Pure Talks, basically Pure Talks itu adalah kita di sini podcast mengenai anak-anak Tuhan yang kita ngumpul-ngumpul gini, yang kita percaya sama Tuhan dan kita sebagai topik. Nah, di sini nggak cuma kita berdua nih, Oh ya, ada siapa tuh? Orang guest. Salah satu kalau lihat sosok ini tuh gue ngerasa kayak kita tiba-tiba lagi dipanggil buat rapat gitu. Mantan pembina kita nih. Mari kita langsung sambut saja Civina. Boleh tahu? Halo teman-teman, halo people. Hai Om. Itu katanya tadi ini ya berasa rapat ya. Hawa rapat ini kita. Terus sekarang jadi online gitu. Civina boleh perkenalkan diri Civina kepada Oke, sebelumnya aku perkenalin diri dulu kali ya. Yes. Oke teman-teman, kenalin aku Vina Chandra. Aku salah satu alumni Prasmo juga, angkatan 2014. Dan puji Tuhan, sekarang ini dipercayakan sebagai salah satu pembina dari PD Lumina Gracia dan saat ini bekerja juga di salah satu perusahaan consumer goods di kantornya di Alam Sutra. Gitu. Jadi kalau penasaran datang aja ke Alam Sutra, ketemu. Kira-kira apa katanya? Dan kalau pada bingung nih, ini kenapa hostnya gini sih, nggak asik nah ini yang tanggung jawab Civina ini sebenarnya. Oke, Ci. Nah, di sini kita membahas suatu topik nih, Ci. Di sini topik yang dipilih sama anak kreatif yaitu adalah believing in God. Nah, basically di sini kita mau ngomong ini, Ci, kayak sebenarnya apa sih definisi dari percaya kepada Tuhan itu, dan juga bagaimana sebenarnya tindakan atau pemikiran kita yang benar yang menunjukkan bahwa ini tuh tanda kita percaya sama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik yang cukup berat ini, kita bakal ada intermezzo dulu. Jadi basically karena kita mau percaya sama Tuhan, kita mau ngomongin dulu nih kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia gitu. Asik. Main percaya sama Tuhan. Kita mulai dari contohnya ini cukup masih simple lah. Yaitu boleh next slide-nya. Nah, kepercayaan pertama, bubur kalau diaduk lebih enak. Civina percaya apa enggak? Percaya sih. Oh, percaya. Kenapa? Kalau diaduk tuh lebih rata gitu Rasanya ya. Kalau lu kalian gimana? Gue bilang nggak apa, Civina sama kayak gue. Bubur diaduk tuh lebih enak. Gue tim diaduk. Gue percaya lebih enak. Katanya bubur tuh kalau diaduk tuh malah airnya keluar. Wah, gimana? Kenapa bisa keluar? Nah, ini jadi ngomongin bubur ya. Bubur. Intermezzo dulu. Kalau Civina nih, coba Civina beli bubur, terus Civina aduk-aduk nih. Nah, habis itu Civina biarin gitu 30 menit. Nanti kayak di atas buburnya ada air. Jadi buat aku nggak percaya. Bikin buburnya jadi nggak enak. Kan nggak diemin. Oh iya sih, langsung makan. Nah itu makanya salahnya. Nah, ini kan masih simpel nih, masih simpel banget. Motifnya mulai agak abstrak. Next, boleh slide-nya? Nah, Civina percaya nggak kalau alien itu nyata? Aduh. Kenapa sih aliennya nggak percaya sih? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Mana ya? Tapi kalau aliennya kayak seganteng Dominjun kayaknya menarik juga ya. Enggak lah, tapi sebenarnya lebih nggak mikirin sih, kayak maksudnya nggak mikirin ya? Kayaknya dunia sendiri aja udah susah ya, ini mikirin planet lain gitu. Kalau lu tahu Ci, gue percaya alien itu nyata. Kenapa? Karena gue punya temen kayak alien. Parah lu. Di sini aja. Kan alien bisa berbagai macam. Dia bisa diidentifikasi tuh orangnya. Enggak deh, canda deh. Kayaknya saya sama teman-temanku.
Sekarang ini lebih berat lagi nih pertanyaan selanjutnya. Boleh? Ayo. Next slide. Nah, Waduh. percaya nggak Ci, bumi itu bulat? Waduh. Percaya lah. Ini kita kontroversi. Kalian ada yang percaya? Hah? Waduh. Vina dulu, percaya nggak? Percaya. Oh, percaya. Cuma kalian nggak percaya. Oh, percaya. Saya sih Aku nggak juga percaya. percaya. Kalau aku jauh nggak percaya, ini jadi panjang nih podcastnya. Gue ngomongin Tuhan, ngomongin Iya, bumi ini. juga. Kita ngomong konspirasi di sini. Iya. Oke. Nanti Nah, di sini para penonton yang mungkin jadi flat earthers ya nanti ya, mungkin di video ini kalian nyari jawabannya. karena kan nggak ada ya tiba-tiba kayak Tuhan ngomong aku menciptakan bumi bulat, nggak ada. Tidak ada Tuhan ngomong seperti itu. Jangan dibahas. Oke. Jangan. Saya cuma mancing ini. Jangan, bahaya, tahan. Nanti kapan-kapan. Tahan dong. Oke, boleh. Jadi Civina gimana nih? Percaya apa enggak? Percaya. Aku udah ngomong percaya. Percaya. Oke. Nggak kayak kamu aku ya kayak. Iya, beda. Jangan sama saya, sama penyuka konspirasi. Panjang ntar urusannya. Nah, kita kan dari tadi udah ngomongin tentang percaya nih, Ci ya. Percayakah bumi itu bulat atau bubur itu enak diaduk atau tidak? Tapi menurut definisi Cici sendiri tuh gimana sih? Apa yang dimaksud dengan kata percaya? Ya, definisi. Okay. Mungkin percaya itu suatu kondisi, suatu statement gitu di mana kita yakini bahwa itu suatu kebenaran gitu. Jadi which is kita percaya gitu. Mungkin aku pengen ngomong dikit kali ya. Maksudnya kenapa percaya itu penting nih, kita aware sama apa yang kita percaya gitu. Karena apa yang kita percaya itu pasti ngaruh gitu ke apa yang tindakan kita gitu. Kayak contoh deh tadi, sesimpel tadi, kayak kalau kita percaya bubur itu lebih enak diaduk, ya tiap kali kita beli bubur kita pasti aduk, ya kan? Jadi kayak sesimpel itu sih. Tapi ya itu kan ya preferensi lah ya, nggak terlalu krusial. Kalau seandainya mungkin bisa makin lama makin krusial, kayak prinsip hidup, kayak apa yang kita pegang. Misalnya kalau kita percaya hukum tabur tuai itu ada, misalnya kita nggak akan berani jahatin orang misalnya, itu kan jadi kayak langsung berpengaruh gitu ke apa yang menjadi tindakan kita gitu. Mungkin itu sih. Oke, kalau menurut Lur gimana Lur? Kalau buat gue percaya itu sekedar, ya kalau buat gue ya definisi percaya berarti ya ini tuh sesuatu yang lu pegang dalam hidup lu gitu loh. Kayak ya benar sih yang kata Jivina, kayak kalau kita percaya sesuatu pasti kita akan membuat kita untuk menghindari atau melakukan hal tersebut gitu. Kayak misalkan gue percaya sama setan, jadi gue takut sama setan itu, mikiran gue mindset gitu. Ya, tapi sama juga kalau ikutin tema ini, gue percaya sama Tuhan, ya berarti gue serahin hidup gue dan gue percaya gitu. Oke. Nah, jadi di sini gue baru mau jelasin nih, apa sih maksudnya definisi percaya, tapi kita bahasnya dari dalam bahasa dipakai di Alkitab. Nah, kata percaya ini kan kita tahu percaya itu sama dengan arti dengan iman. Bedanya percaya itu kata kerja dan iman itu kata benda. Dalam bahasa Yunaninya percaya itu disebut pisteo dan bahasa kata peito. Nah, dan kata iman itu juga sama. Dia dari pistis baru dari pakai kata peito. Jadi itu dia sama nih percaya dan iman ini. Nah, ini biasanya kata-kata ini tuh dipakai di dalam perjanjian baru. People. Nah, di perjanjian lama biasanya kata iman ini tuh lebih diganti dengan kata Batak. Dia gitulah, bukan marga Batak, tapi emang kalian pelafalannya kayak Batak gitu. Oke. Nah, aku juga baca-baca nih. Aku pernah baca renungan. Jadi ini menurut aku keren banget. Kenapa percaya sama iman itu sama? Jadi kalau misalnya gue percaya temen gue bisa nyimpen duit gue. Misalnya gue kasih dia duit 100.000. Gue percaya dengan dia bisa nyimpen. Berarti gue menaruh iman gue itu ke dalam dia. Gue bisa mempercayai dia 100% dia bisa menjaga hal tersebut. Tapi juga percaya bisa juga kita cuma ngomong doang. Gue percaya sama lo, itu just ngomong, tapi hatinya gue masih curiga, gue masih skeptis. Lu bisa nggak sih nyimpen uang seperti itu? Nah biasanya lebih kayak kalau orang udah berkelihatan imannya, bukan kelihatan iman, tapi emang dia benar-benar dari perilaku dia emang udah benar-benar yakin banget, temen gue bisa jaga, ya dia nggak usah ngomong percaya pun orang itu udah tahu
lu udah percaya sama gue gitu. Jadi maksud lu di sini tuh kalau lu percaya harus sepakat sama iman gitu ya. Betul sekali. Jadi lo nggak bisa kayak ngomong, gue percaya nih sama lu nih, lu bisa gini. Ya tapi kalau misalnya lu tetap skeptis, gue atau lu bikin antisipasi deh. Nah itu lu berarti nggak percaya 100%. Kayak gitu. Nah mungkin tadi kan kita udah nanya nih ya ke Cici ya, kayak apa sih tadi definisi percaya buat Cici, buat Civina. Nah terus aku mau nanya juga nih Ci, kayak menurut Civina nih, sebenarnya makna percaya kepada Tuhan tuh seperti apa sih? Mungkin di sini lebih ngomongin soal bagaimana tindakan kita atau pemikiran kita yang harus kita lakuin sebagai tanda bahwa kita tuh percaya sama Tuhan. Oke, sebenarnya ini pertanyaan dalam banget ya. Iya. Ini kayak bisa dibahas gitu satu jam sih. Gitu bisa terjun. Iya benar-benar. Nah mungkin sebelum jawab pertanyaan itu, aku mau disclaimer dulu kali ya, bahwa aku sendiri pun juga masih belajar banget tentang percaya sama Tuhan, gimana kita sepenuhnya bisa percaya sama Tuhan, masih diproses lah gitu. Jadi aku cuma mau share apa yang aku dapat, yang menurut aku memberkati aku gitu, yang siapa tahu ini juga bisa memberkati teman-teman gitu. Nah mungkin kalau teman-teman di sini yang udah percaya sama Tuhan Yesus gitu ya, pasti sebelum percaya itu pasti ada sesuatu deh, mungkin momen-momen tertentu gitu ya, yang kita alamin sama Tuhan, atau mungkin bisa jadi kita ngelihat pekerjaan Tuhan di orang lain gitu, sampai di titik kita percaya sama Tuhan Yesus gitu, sampai di titik ya udah deh aku percaya bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu Tuhan aku gitu, sampai di titik kita ngomong gitu. Nah dan di situ Tuhan menghargai, kan banyak kan ayat Alkitab yang bilang kalau misalnya kita udah mengaku dengan mulut gitu, itu kamu akan diselamatkan, ibaratnya kayak gitu. Nah tapi aku rasa percaya itu gak sedangkal itu gitu, maksudnya gak yang balik lagi lah ke yang PU ngomong ya tadi ya, bahwa bisa aja nih sebenarnya kayaknya kita ngomong doang tapi dalam hati gimana gitu kan. Dan pasti Tuhan mengendaki lebih dalam sih dari itu gitu. Nah aku punya satu ilustrasi deh, ini menarik banget dan ini memberkati banget buat aku dulu gitu. Nah jadi ceritanya itu ada satu akrobat gitu, akrobat dari asal Prancis, ini true story by the way. Jadi akrobat itu dia nyebrangin air terjun Niagara dulu pakai seutas tali. Jadi dia jalan di atasnya itu. Awal-awal dia mau jalan itu kan heboh dong, kalau orang ada yang mau kayak gitu, kayak di Indonesia aja juga heboh deh. Nah berkerumun lah tuh orang gitu, berkerumun kayak pada ngeliatin kan, wah ini bisa nggak nih gitu. Kayak dia jalan itu kan juga cukup jauh, kalau nggak salah 1/4 mil ya atau gimana gitu ya aku baca. Nah bisa nggak nih, orang agak meragukan gitu kan. Akhirnya dia jalan, singkat cerita bisa tuh dia nyampe gitu. Akhirnya orang bersorak-sorai, ibaratnya wah gila nih orang hebat banget. Emang sih sebenarnya akrobatnya udah terkenal sih, wah udah deh nggak diraguin lagi deh, gue percaya nih orang tuh bener-bener akrobat terhebat ibaratnya. Wah gila, pokoknya orang-orang tuh pada heboh lah itu, pada bersorak-sorai gitu di tempat itu gitu. Nah terus yang uniknya dia itu ngomong kayak gini, oke, bener ya percaya aku hebat ya, kalian percaya juga nggak aku bisa gendong orang nyebrang lagi tali ini gitu. Orang karena kayak kebawa suasana ya, oh iya percaya, pokoknya kamu hebat, kamu udah terbukti ibaratnya kayak gitu. Terus dia nanya lagi, oke, jadi sekarang siapa yang mau saya gendong? Kebayang nggak? Terus itu langsung hening. Di situ lah yang langsung kayak, ngerti nggak sih? Jadi kayak mereka ngomong, mereka percaya, tapi sekali, ayo mau nggak gue gendong? Mereka di situ langsung benar-benar hening, langsung kayak nggak ada yang mau gitu, nggak ada sama sekali yang mau. Dan di situ itu menggambarkan sih kadang bagaimana kita percaya sama Tuhan gitu, bahwa kadang kita mungkin ke gereja, kita ngomong Tuhan Engkaulah segala-galanya gitu, tapi pernah nggak kasih waktu buat Tuhan ibaratnya gitu kan? Itu kan it's different thing gitu kan, itu kan it's different thing gitu. Dan ya itu sih yang membedakan mungkin yang satu dengan yang lain ya. Kalau percaya it's a good thing. Maksudnya menurut aku gini loh, orang yang percaya itu, yang cuma ngomong ibaratnya, dia juga pasti ada proses buat benar-benar percaya, 100% percaya yang tadi ya. Bedanya adalah yang satu percaya ngomong doang, yang satu
dia itu mempercayakan hidupnya. Jadi bukan percaya doang, tapi mempercayakan hidupnya gitu. Ada something yang lo harus pertaruhkan buat orang lain. Iyalah kalau misalnya aku percaya sama Peong Urian, pasti kan aku misalnya cerita kehidupan aku lebih banyak, misalnya cerita-cerita aku yang orang lain nggak tahu, mungkin aku ceritain ke Peong Urian gitu. Jadi kan artinya aku lebih percaya itu. Aku percaya bahwa mereka nggak akan ngomong misalnya ke siapa-siapa. Itu kan ada tindakan ya. Nah sebenarnya itu yang menarik sih, ketika dia nanya gitu kan yang tadi, mau nggak kamu aku gendong ibaratnya. Itu kayak seakan-akan Tuhan nanya ke kita sekarang gitu, mau nggak kamu aku gendong gitu. Ibaratnya mau nggak kamu percayain aku waktu kamu, mau nggak kamu percayain aku uang kamu misalnya kalau dalam hal finansial, kalau Tuhan mendorong kita untuk memberi gitu. Mau nggak kamu percayain aku soal relationship, itu kan kayak different thing nih, wah gue harus kasih nih gitu. Worth it nggak ya, ibaratnya kan kita mikir gitu kan, ini bener nggak ya gitu. Dan itu level kepercayaannya gitu justru ditantang kan di situ. Nah sebenarnya lebih ke kayak gitu, sebenarnya lebih ke kayak gini sih nih Ung sama Urian gitu ya. Misalnya nih aku ketua tim podcast gitu ibaratnya gitu ya. Oke. Aku ngobrol nih sama orang, tiap kali aku ngomong sama orang aku bilang, wah Peong nih Peong sama Urian nih kayaknya jago ngomong nih gitu. Kayaknya dia mereka tuh kalau ngebawa suasana enak ya, kalau misalnya di kelompok itu kayaknya oke nih bawa suasana, kayaknya oke nih kalau misalnya jadi host podcast gitu kan, kayak host podcast gitu. Terus aku ngomong gitu terus ke banyak orang gitu, mungkin ke anak-anak PD aku ngomong segala macam. Cuman sekali misalnya kamu minta gitu, oh yaudah Ci, coba aja sekali, percayain dong gini. Aku bilang ya kayak, enggak deh gitu, nanti dulu deh gitu. Nah, di pikiran kamu gimana kalau aku ngomong, kalau aku kayak gitu? Bohong. Berarti bohong. Nah, maksudnya kan mikir, waduh, kalau saya ngomong ke Asa kan, udah dong. Ini kok aku tidak dipercayakan gitu, Ci. Gitu kata-katanya. Iya, nah, dengan kayak gitu, kamu jadi mempertanyakan apa yang aku omongin, ya kan? Apa sih, kayaknya Ticina nggak beneran percaya deh gue bisa ngebawain podcast misalnya kayak gitu. Jadi itu kayak seakan-akan membatalkan omongan kita yang pertama gitu. Dan ini benar-benar make sense banget di iman kita sama Tuhan gitu, bahwa kan diomongin tuh di aku ada ayat nih di Yakobus gitu kan. Kalau teman-teman buka di Yakobus 2 ayat 26 gitu, di tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Bahwa kayak oke nih gue ngomong gue percaya, tapi actionnya kok nggak sesuai sama apa yang lu omongin ya gitu. Kok kamu bilang iya Yesus Tuhan, Yesus itu baik segala macam, tapi kok nggak ada langkah imannya ya, kok nggak ada kamu nggak mempercayakan apa-apa sama Tuhan gitu. Nah di situ yang buat ini kan, ngebuat jadi tanda tanya lah gitu, tanda tanya kan, ini beneran nggak percaya gitu. Bahkan ya ini Tuhan lah ya yang bisa menyelidiki hati gitu kan, jangan-jangan kita cuma ngomong doang ibaratnya kayak gitu. Nah padahal Tuhan juga ngomong kan di Amsal 3 ayat 5, kita juga nggak boleh setengah-setengah percaya sama Tuhan gitu. Amsal 3 ayat 5 kan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri gitu. Tapi ya balik lagi sih, aku nggak bilang kayak kita oke, percaya sama Tuhan terus langsung bener-bener bisa serahin, langsung ya udah gue mau udah digendong gitu ibaratnya. Ketiga kan itu juga prosesnya gimana, kenalan dulu lah, kayak lu udah pernah ngelewatin tali ini emang berapa kali sih, udah pernah gendong berapa orang sih sebelumnya, make sense kan? Jadi kita kenalan dulu. Iya, jadi kita kenalan dulu. Nah, kita mau tahu track record-nya Tuhan, track record-nya itu orang gitu, sampai mana gitu kan. Nah, buku inilah gitu yang menjadi track record-nya Tuhan, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi kita coba cari tahu dulu ini benar sih Tuhan kita percaya segala macam. Jadi itu it's a long process, bahkan sampai kehidupan kita pun kita masih coba terus mengenali Tuhan. Jadi itu kayak nyambung semua sih, pengenalan, percaya dan ketaatan itu nyambung semua terus gitu. Dan itu sih yang jadi pembahasan ini jadi agak panjang ya, satu pertanyaan doang. Udah apa-apa, kan lagi sharing. Simpel ini bisa seberat itu.
Iya, tidak enak soalnya kan buat. soalnya kan kayak maksudnya pertanyaannya deep banget kan. Jadi kalau misalnya jelas setengah-setengah juga Nggak enak sih. Nanggung, nggak enak kan. kentang. Kata orang-orang mah kentang. Iya, sebenarnya lebih ke kayak gitu sih yang selama ini aku dapat. Tapi balik lagi kita semua masih berproses lah gitu. Jadi kayak orang pacaran Ci ya kalau dengernya ya. PDKT dulu gitu kan. Kenal dulu. Coba mengenal Cari track dulu. record dulu. Bagus apa enggak? Kalau bagus lanjut. Jelek enggak? Ya jadi siapa Siapa tuh? Siapa itu? Soalnya ngomongnya sampai senyum-senyum. Ajakin ngobrol di Purtok. Waduh, jangan dong. Ada jangan buka kartu as di sini dong. Oke, siapa nanti kita offside nih, ini udah mencium-cium offside nih ya. Nah, ini kan udah sharing-sharing nih ya. Nah, tapi kita pengen tahu nih, The Pure People sama aku sama Urian juga pengen tahu. Apa sih alasan Civina tuh mau percaya sama Tuhan? Boleh sambil kayak sharing, mungkin ada pengalaman hidup juga yang titik balik, gue harus nih gitu, percaya sama Tuhan. Oke. Mungkin buat Pure People yang belum tahu, aku kan bukan dari keluarga Kristen ya. Jadi aku baru tahu. Ya udah tahu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Biar Iya, jadi aku percaya sama Tuhan itu karena teman aku. Jadi teman aku dia itu menjadi teladan sih di hidup aku waktu itu, dan emang sekeluarga dia juga sudah mengalami Tuhan gitu. Jadi dia cerita dulu gimana kokonya itu sembuh dari kanker. Nah dia umur 3 tahun kalau nggak salah. Pokoknya masih kecil deh, aku agak lupa sih umur berapa. Cuman sembuh dari kanker ketika didoakan segala macam. Aku jadi itu aku SMP tuh kelas 7, aku jadi mikir kan, oh bisa nih, bener kan nih, mujizat gitu. Sedangkan aku udah percaya banget sama teman aku itu, nggak mungkin lah kayaknya dia bohong gitu. Ya jadi kayak banyak lah pekerjaan Tuhan yang diceritakan ke aku. Terus aku juga tertanam waktu itu di Komsel, diajakin kan, ikut Komsel, ya udah ikut-ikut aja dulu kan. Nah di situ pun juga jadi banyak kesaksian-kesaksian, bukan cuma dari teman aku aja, tapi dari orang lain juga, gimana Tuhan menyertai. Terus kayak ya jadi kebangun lah gitu percayanya. Dan memang awal-awal juga pasti ya kita pernah lah di titik itu, kita baru mengakui gitu kan, oke, Yesus itu hidup, Yesus adalah Tuhan gitu. Nah banyak sih sebenarnya yang ngebuat aku benar-benar jadi semakin percaya gitu, maksudnya semakin kayak pernah nggak sih Pure People mungkin ngerasain ini, aku habis doa aku mendapatkan hal baik, kebetulan nggak ya gitu. Pasti pernah kan, selalu kayak gitu. Tapi masalahnya sering banget gitu. Kayak sering banget aja, kayak terus jadi mikir ini kebetulan bukan sih gitu kan. Ini kayaknya nggak mungkin deh kebetulannya sampai segitu gitu. Pokoknya banyak banget sih. Dulu tuh aku pernah ini mungkin mahasiswa mungkin bisa relate lah. Aku ujian, jadi waktu itu aku udah belajar segala macam. Pas di ujiannya, pas aku lagi ngerjain ujian, aku ingat banget itu PG ada 25 nomor. Jadi kangen masa kuliah ya. PG ada 25 nomor. Terus itu benar-benar susah banget gitu. Apa ya? Finman ya kayaknya, finance management gitu. Nah, waktu itu 8, aku benar-benar 8 soal itu aku nggak tahu jawabannya sama sekali, nggak bisa dicari tahu gitu loh. Jadi blank banget tuh 8. Aku doa sama Tuhan. Ceritanya minta pertolongan lah, Tuhan. Tolong dong gitu. Maksudnya kalau engkau berkenan tolong gitu segala macam. Nah terus entah kenapa nggak tahu. Ya udah aku nembak gitu. Setelah aku doa, aku nembak aja gitu. Kayak maksudnya ya udah, dan entah kenapa ya, aku nggak ngerti sih. Tapi ini juga susah dijelasin. Kayak ngerasa damai abis itu. Nggak tahu, damai aja, ya udah gue udah ngelakuin yang terbaik dan damai banget gitu. Setelah ya udah serahin lah ke Tuhan. Terus saat pengumuman itu dosen aku nyebut di depan kelas kalau aku satu-satunya yang kayaknya bener semua. Itu 8 nomor loh. 8 nomor nembak. Kayak bisa nggak sih orang 8 nembak, dan ya gitulah. Jadi kayak banyak hal-hal yang di luar nalar mungkin ya, yang kayak oke, bisa sih sebenarnya kalau kebetulan sih, kalau mau didebatin sih ya bisa mungkin, tapi masa sih gitu kan ya. Jadi tapi selain hal-hal baik,
banyak juga sih sebenarnya hal-hal buruk yang kita lihat buruk ya. Tapi sebenarnya memang Tuhan lagi proses gitu. Jadi Tuhan juga peduli sama pembentukan karakter kita, gak cuma menyenangkan hati kita. Emang sih dia sebagai bapak kan mau kita senang gitu, tapi juga dia mau kita bertumbuh juga gitu. Pokoknya ada juga kalau ini waktunya masih banyak atau masih santai. Ini kayaknya belum tanya kedua gitu ya. deploy aja apa-apa. Jadi waktu itu pernah sekali, ini ujian juga ya supaya relate lah sama teman-teman gitu, pas ujian juga ini jadi aku anggap remeh ya, mungkin karena udah pernah dibantu Tuhan ya udahlah gitu, kayak nanti juga Tuhan tolong gitu, jadi aku nggak terlalu belajar. Nah itu salahnya kan, aku ya udahlah udah bisa lah, aku ingat banget, tapi beneran aku bisa sebenarnya, aku udah bisa tapi aku nggak belajar, aku malah nonton Running Man 2 episode waktu itu. Nah tapi tapi malamnya temen aku minta aku ajarin, aku bisa jelasin dari awal sampai akhir, bayangin ya. Jadi kayak maksudnya seberapa aku udah menguasai sebenarnya, tapi hati aku nggak bener di situ, aku nggak remeh. Ini aku ingat banget macroeconomics. Terus pas ujian akhirnya aku ketinggalan kalkulatornya, dan pas ketinggalan kalkulator aku masih anggap remeh loh, ya udahlah hitungan cuma sedikit, udahlah itu pasti bisa gitu. Terus ternyata itu hitungan beneran gampang, tapi entah kenapa tuh kayak nggak balance gitu loh. Pokoknya ada satu indikator yang kalau itu nggak balance tuh udah pasti salah lah gitu, kayak ada angkanya tuh kalau nggak sama tuh pasti salah gitu. Dan itu aku panik. Dan itu teman-teman tahu kan, itu distribusi normal kan aku dulu dapet ya. Jadi aku tahu ini teman-teman yang lain udah pasti bisa lah gitu, tapi aku sendiri jadi nggak balance, terus panik ke soal-soal selanjutnya juga, itu soal nomor pertama, jadi soal-soal selanjutnya juga nggak bisa. Terus di situ sebelum itu aku udah doa kayak ya udah aku serahin, kan biasa kan kalau sebelum kita ujian ya Tuhan, terserah Tuhan deh gitu, kayak maksudnya aku serahin ini ke Tuhan. Terus pas udah kelar ujian itu kayak seakan-akan Tuhan ngomong gitu dalam hati, ada intensi gitu, oke, terserah aku kan gitu. Kayak beneran gitu. Pokoknya diproses ya, ibaratnya nggak apa-apa ya, diproses dulu ya. Tapi emang hati aku lagi nggak bener banget di situ, sombong banget kan, jadi ya diproses juga gitu. Jadi ya seperti apa ya, perjalanan sih. Jadi kan di situ lama-lama kita punya journey, punya apa ya, pengalaman sama Tuhan, makin lama tuh kepercayaannya makin dalam gitu. Walaupun balik lagi masih berproses juga. Gitu. Oke, mantap. Jadi ceritanya karena teman dulu akhirnya Civina baru percaya sama Tuhan gitu kan. Karena sharing-sharing dari teman lama. Lu tau gak apa yang gue pelajarin dari sharing ini yang gue tangkep apa? Ternyata ada namanya jalur contek, jalur rohani. Aduh. Kalau Tuhan gitu. Bingung saja Tuhan. Enggak lah, tapi jangan. Enggak, kita ada. Tadi udah ayat kau. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, iya. Aku mau nggak belajar mati loh. Aduh. Tadi kalau belajar kena azab langsung. Iya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Coba Civina melihat ini juga waktunya. Gak lah, padahal baru berasa bentar ya, tapi kita udah 30 menit loh. Nah, ya, cepet banget. Kalau buat di hidup Cici sendiri itu sebenarnya apa sih prinsip atau pegangan yang Cici pegang, yang walaupun tadi Cici cerita kayak banyak jalur-jalur proses mungkin yang susah yang Cici hadapin, tapi apa pegangan Cici atau prinsip Cici yang membuat Cici tetap percaya sama Tuhan? Apa itu yang bikin selalu percaya ya? Jangan pegang pintu, Ci. Nah. Sebenarnya kalau udah punya journey itu ya, kalau kita udah pernah misalnya ditolong atau diproses Tuhan, tapi maksudnya kalau diproses gitu pasti emang sih awal kita bisa nggak ngerti itu diproses kenapa, kayak kesel segala macam, tapi kan at the end pasti Tuhan pasti ada lah kasih penjelasan gitu, pasti ada Tuhan buat kita mengerti ini loh sebenarnya dulu itu kayak gini loh gitu. Kalau kita udah selesai sama prosesnya dengan baik gitu, responnya dengan baik gitu, kalau kita udah punya journey itu dan kita udah kenal sama Tuhan, kayak justru
menurut aku ya susah sih untuk gak percaya sama Tuhan gitu. Bisa dibilang kayak gitu, kayak maksudnya gini deh, aku udah sering ngomong sama Peung misalnya, terus dia sering buat baik sama aku misalnya, atau sering gimana gitu kan. Susah buat aku nggak percaya bahwa Peung itu anak yang baik. Karena udah terlalu sering dia berbuat baik, ibaratnya kayak gitu. Jangan terlalu seneng dulu Peung. Anda tidak tahu. Gak deh. Iya, makanya mungkin lebih mungkin yang lebih relate gimana cara kita lebih percaya sama Tuhan kali ya, apa yang harus kita lakuin gitu. Kayak kalau aku sih mungkin yang bisa aku suggest itu kita ini sih, surround ourselves dengan orang-orang yang juga percaya gitu. Kalau kita dengar banyak kesaksian, kalau kita sering dengar firman Tuhan, kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iya, jadi salah, kalau kita semua. Iya, pendengaran akan firman Tuhan. Enggak lulus sekolah minggu, selalu dikelilingin sama orang yang suka bersaksi, kemarin gue ditolong deh sama Tuhan, kemarin Tuhan lakuin ini deh di hidup gue, dia bekerja deh di hidup gue gini. Itu kan kita juga jadi ke bawah juga, kita juga jadi oh iya Tuhan baik ya, ikutan gitu kan. Itu. Terus yang kedua mungkin aku pengen suggest itu ini sih, lakuin aja langkah iman. Kalau kalian tahu hal yang benar dan mungkin takut gitu, kayak aduh misalnya Tuhan kayak ngedorong kita untuk memberi gitu misalnya, aduh tapi cukup nggak ya gitu bulan depan, aduh dompet gue udah tipis banget nih, cukup kayak buat bulan depan. Tapi kalau emang itu benar-benar ngerasa kalau Tuhan ngedorong gitu, kalau teman-teman punya belas kasihan yang besar gitu, lakuin aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu sebelum kita ngelakuin. Justru setelah kita ngelakuin itu pasti ada journey baru sama Tuhan. Jadi ngalamin Tuhan lagi gitu. Kayak ibarat yang soal gendong-gendong tadi lah, ya emang gendong mungkin ekstrim sih ya. Maksudnya kayak kita kan benar-benar takut banget lah pasti kalau first time digendong gitu. Cuman kalau misalnya kita udah berhasil digendong sama Tuhan sampai seberang, kita kayak ya semakin percaya lagi dong, ini orang hebat banget gitu, karena gue ada sama dia ya kayak gitu. Jadi simply kita take the leap of faith itu sih yang kayak gitu. Sama yang ketiga, ini menarik sih, kita bisa minta sama Tuhan untuk Tuhan pengen dong kayak apa aja yang kalian rasain kok, Tuhan kalau bisa bekerja di hidup mereka, aku pengen juga dong merasakan Tuhan gitu. Minta aja sama Tuhan. Di Alkitab juga ada di Markus. Markus 9 ayat 24. Tuh yang nggak usah dibuka, tapi kayak lebih ke orang bilang help my unbelief gitu. Tolonglah aku yang nggak percaya ini Tuhan. Orang ngomong gitu ke Tuhan Yesus gitu. Itu kayak nunjukin kita bisa se-open itu ya sama Tuhan ya gitu. Kalau kita, aduh Tuhan kok kayaknya susah ya buat percaya sama Engkau. Itu Tuhan terima loh perkataan itu loh. Dan itu yang menarik banget sih. Ya mungkin 3 hal itu sih yang aku bisa suggest supaya kita bisa punya ini. Coba boleh di wrap up lagi Civina. Coba Urian tadi mendengarkan atau enggak? Dengarkan dong. Tapi ini jangan buang-buang tugas. Oh iya jangan buang tugas. Tiga singkat. Kan tadi Cici udah ngejelasin kan, tapi di wrap up lagi. Ya oke, yang pertama kita lilingin sama orang-orang yang memang percaya sama Tuhan. Kita benar-benar saling berbagi lah kebaikan Tuhan satu sama lain. Yang kedua, kita take the leap of faith itu. Mungkin emang takut, mungkin emang menyeramkan, tapi coba aja taat dulu gitu. Mungkin dari hal-hal kecil dulu nggak apa-apa gitu, sampai hal-hal entar Tuhan percayakan lagi ke hal yang besar gitu. Dan yang ketiga itu, teman-teman boleh loh sebenarnya minta sama Tuhan. Jadi kayak gitu sih. Oke, sangat powerful sekali ya sharing Anda untuk malam hari ini. Anda jadi motivator, saya lihat ya. Aduh. Melihat masa depan Anda menjadi motivator. Salam sobat-sobat super. Aduh, sedih gue, Kenapa? Kenapa sedih? Pengen ngobrol lagi tapi waktu tidak berteman dengan kita ini. Nggak apa-apa, kita bisa ngobrol lagi dengan teman.
Temenin dong nih. Salah. Oke, tapi mungkin buat pure people yang pengen nanya nih, mumpung ada Civina di sini, boleh satu pertanyaan akan dijawab singkat oleh Civina. Kalau misalkan kalian kayak, aku pernah ngerasain ini nih, Cici pernah nggak kayak gitu? Pernah, titik. Oke. Jawab singkat kali tadi. Oke, singkat pada dan jelas. SPJ. Oh, ini untuk pure people yang nanya. Jadi kalau misalnya dari pure people nggak mau nanya, nggak apa-apa, kita bebas saja, terserah kalian mau nanya apa tidak. Tapi aku mungkin mau nambahin dikit kali ya. Tadi sempat kepikiran kayak yang Civina bilang kayak, abisnya kita dorong nih sama Tuhan buat memberi gitu kan, ada dorongan. Mungkin ada tetap lebih bijak lah dalam melakukan semua tindakannya, karena anggap duit 3 juta, bukan 3 juta, misalnya duit kalian di dompet tinggal 200.000 buat makan 2 hari gitu kan. Jadi kalian pengen ngasih, ya emang maksudnya baik, tapi nggak kalian kasih 200.000 itu juga gitu loh. Meskipun emang kita tetap akan dipelihara oleh Tuhan, tapi mungkin tetap bijak untuk melakukan semua tindakannya. Gitu. Kan ada ayatnya Om, lihat burung-burung di udara. Oh, burung di udara dikasih makan. Kamu makan satu bulan. Ada. Ini ayat favorit untuk semua anak kos-kosan kayaknya. Gue rasa ya. Udara. Tapi sayang sekali untuk pure people, kita sudah waktunya tidak bersahabat nih. Dan kita mungkin bisa untuk next time, mungkin Civina kalau misalnya pengen sharing-sharing lagi boleh banget. Kontak kita aja. Aku mau jadi guest star lagi gitu. Bisa gitu. Ini ya. Bisa seperti itu ya. Bisa dong. Apa yang tidak mungkin itu dari mustahil. Waduh. Oke, teman-teman, untuk mungkin kita untuk sharingnya 30 menit, untuk thank you banget untuk Civina untuk sharing insight banget ya. Thank you banget sih. Udah jadi berkat. Terima kasih untuk sharingnya juga, untuk jadi berkat untuk orang-orang yang dengerin podcast ini. Dan untuk pure people, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube channel ini kalau bila konten ini bermanfaat untuk kalian dan memberkati. Dan juga kita buka nih, kalau misalnya pure people pengen komen nextnya guestnya pengen si ini, si A, si B, komen aja di bawah, nanti kita akan berusaha untuk mengundang beliau atau siapapun dia untuk hadir jadi guest star di podcast ini gitu. Atau mau request Civina lagi bisa. Boleh. Komen banyak Civina lagi dong. Aku pengen dengan Civina lagi gitu. Komen aja yang banyak gitu kan. Iya. Dan jangan lupa selain Tipen gue boleh. Dan juga jangan lupa untuk sosial media lainnya, kita juga ada Instagram @luminagracia. Di sana kita juga ngepost konten-konten yang menarik mengenai seputar tentang hal rohani, dan juga YouTube maksudnya konten-konten podcast juga ada di sana. Untuk merchandise juga bisa kalian cek dari Lumiere LGC, ini official merchandise dari Lumiere. Kita tidak hanya jual merchandise, tapi kita jual kayak hampers yang kalian kalau bisa ngasih barang nih ke teman-teman kalian, mau kasih coklat, bunga, apapun itu yang bisa memberkati orang lain, boleh banget pesan dari kita akan buatin dengan sepenuh hati dan sepenuh kasih sayang. Asik, jadi kasih ada kasih sayangnya gitu. Dan juga ada acrylic planner juga buat kalian mau butuh nih anak-anak mahasiswa, ke depan mau ngapainnya planning nih, bisa pesan dari kita. Oke, segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk ingetin lagi untuk like, comment, dan subscribe IG Lumina. Dan jangan lupa untuk be pure and blessed. Bye-bye. Bye. Bless.